diceritakan, terdapat 4 orang pemuda yang sebelumnya menjadi rekan kuliah yang sekarang sudah mempunyai bisnis dan pekerjaan masing-masing. Diego bekerja sebagai pengamat fashion, Stefan bekerja sebagai direktur pengelolaan sampah KLHK, Sugiarto sebagai desainer, dan Satria sebagai pengusaha garment. Suatu ketika, muncullah ide bisnis yang diawali dari pembicaraan di antara mereka berempat. Halo bro, apa kabar nih? Udah lama gak ketemu nih. Baik nih, Gi. baik. Gimana? Baik nih. Kalian pada ngapain aja nih pandemik? Bisnis aman nggak? Wah, di sini belum ada bisnis, masih ikut pemerintah nih. Wah, job nih, kan pada macet semua. Garment apalagi orderan baju sepi amat, bro. Gak ada orderan. Nah, gimana kalau kita bikin bisnis bareng nih? Kan kita udah sama-sama kenal nih. Boleh sih. Yang lain gimana nih? Bisnis apaan? Boleh sih buat sampingan juga kan. Gimana kalau kita buat clothing aja? Gas lah, daripada nungguin gaji doang. Nah, aku ada beberapa desain baju yang lagi aku buat sih. Nah, dan ada temanku yang punya distro. Kita bisa titip jual di sana kalau mau. Nah, gimana? Boleh juga tuh. Yang lain gimana? Pada mau nggak? Bisa nih, bisa. Lumayan lah Boleh. untuk orderan di garment kan, biar masuk juga. Boleh. Sat, tempatmu pakai bahannya apa, Sat? Yang bagus, Sat? Banyak sih bahannya. Nah, tapi untuk bisnis kita pasti yang terbaik lah pokoknya. Yang terbaik. Nah, sustain nggak nih tapi bahan-bahannya nih? Nggak mau nih nanti limbah dari produk dari bisnis kita malah merugikan lingkungan sekitar. Gimana ya, tapi bahannya sih kualitasnya terjamin, Gi. Tapi sebenarnya selama ini aku juga belum tahu gimana cara pembuangan limbah dari perusahaanku ini. Juga biar nggak ngerugiin lingkungan sama masyarakat lain. Nah, Pan, menurutmu gimana, Pan? Sebagai direktur pengelolaan sampah nih, aku harus buang limbahku tuh gimana sih sebenarnya? Nah, gini. Limbah garment di sini adalah sisa-sisa pembuatan pakaian yang tidak digandaki lingkungan. Karena tidak mempunyai nilai ekonomi yang berasal dari industri garment. Limbah garment ini dapat berupa limbah kain dan limbah benang. Limbah kain di sini dapat diproses untuk dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomi kembali. Caranya dengan menyortir limbah kain tersebut pertama kali, lalu potong sesuai bentuk atau pola yang diinginkan, lalu dijahit, dan akhirnya finishing, hingga membentuk produk seperti tapak meja, selimut, atau sarung bantal. Limbah benang juga bisa dijadikan hiasan. Caranya dengan menyortir terlebih dahulu limbah benangnya, lalu sambung dan gulung, lalu jahit sesuai dengan apa yang ingin dibentuk, dan yang terakhir finishing. Nah, dengan begitu limbah garment akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat, serta pengelolaan limbah secara baik dan benar akan mengurangi volume limbah serta mengurangi pencemaran lingkungan. Pabrik garment pun akan menjalankan sustainability-nya, karena konsep dan sustainability sendiri adalah mengelola dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem. Dengan melakukan pengelolaan limbah, maka dasar dari sustainable development tersebut terpenuhi, yaitu Triple Bottom Line atau TBL. TBL sendiri terdiri dari people, planet, dan profit. Yang ketiganya saling berhubungan. People yang berarti orang-orang di perusahaan dapat mengelola maupun menjalankan sistem operasionalnya. Planet yang merupakan bagaimana perusahaan mengelola lingkungan atau limbahnya dengan baik. Lalu ada profit yang didapat juga dapat akan maksimal apabila people dan planet dapat berjalan dengan baik. Sebab jika hanya mendapatkan profit yang banyak tetapi tidak menjaga lingkungan, maka tidak ada untungnya mendapatkan profit. Oh iya, benar juga tuh. Cocok sama profesi gua. Kalau kita mau buat bisnis baju, kalian pada tahu fast fashion nggak sih? Fast fashion, gue pernah denger sih dari berita-berita. Emang apaan sih? Gue juga lagi cari-cari tahu. Soalnya kan berkaitan sama profesi gue juga nih. Wah, aku belajar tentang limbah baru dikasih tahu Stefan nih ada muncul tentang istilah baru fast fashion.
Apaan lagi tuh gue? Coba jelasin dong tuh. Jadi gini teman-teman, kan fast fashion itu sebenarnya istilah yang digunakan di industri tekstil untuk mereka membuat berbagai macam model. Nah, mereka tuh membuat bahan baku yang biasanya berkualitasnya kurang bagus lah gitu, berbahaya buat pakai. Terus kayak mereka tuh mempunyai strategi bisnis sendiri. Mereka tuh kayak membuat kuantitas yang terbatas. Nah, terus agar supaya mereka tuh bisa setiap misalnya nih musim panas mereka buat baju, terus ntar musim dingin mereka buat baju lagi. Jadi mereka tuh kayak terus buat baju biar orang-orang pada beli gitu. Nah, terus mereka biasanya juga mempekerjakan pekerja rumahan yang gajinya di bawah rata-rata. Nah, kayak ada nih dikutip dari Business Insider kan, di situ katanya di pekerja industri yang ada di Bangladesh itu dia membayarnya per bulan sebesar 87 US dollar atau setara dengan 1,2 juta rupiah. Terus ada juga nih dampak dari fast fashion kan. Yang pertama tuh mereka menggunakan berwarna tekstil yang murah dan berbahaya. Itu dapat menyebabkan pencemaran air dan berisiko terhadap kesehatan manusia. Kemudian mereka itu memakai bahan polyester. Nah, itu juga bahan baku yang banyak digunakan di industri fast fashion kan, karena mereka berasal dari bahan baku fosil sehingga saat dicuci itu menimbulkan serat mikro yang meningkatkan jumlah sampah plastik. Nah, kemudian bahan katun yang digunakan juga biasanya dicampur dengan air dan pestisida sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan risiko kekeringan. Dan juga fast fashion itu biasanya menjadi penyebab menurunnya populasi jumlah hewan, karena fast fashion juga kadang tuh mereka kayak memanfaatkan kulit binatang gitu buat bahan baku baju-baju mereka gitu loh. Nah, terus nih fast fashion juga termasuk populasi limbah yang dapat merusak lingkungan, dan industri tekstil ini juga masuk ke dalam 10 besar dunia yang mencemari air. Bahkan ada juga nih aku baca-baca kan, ada dilansir di Boston Consulting Group. Nah, pada tahun 2015 saja itu industri tekstil ini menghabiskan 79 miliar meter kubik air dan melepaskan 1.715 juta ton CO2 dan memproduksi 92 juta ton sampah. Nah, jadi fast fashion itu sebenarnya bahaya banget kalau kita misalnya ngikutin tren biar itu. Nah, mending kita, kalau menurutku kita pakai membuat eco fashion atau juga disebut sustainable fashion gitu. Karena dia itu membuat baju tapi dia mereka itu mensupport kalau baju itu tahan lama, terus ramah lingkungan, terus juga mereka tidak memakai bahan-bahan pestisida. Pokoknya aman lah gitu. Oh, jadi nggak bagus ya fast fashion itu ya? Berarti untuk bisnis kita nih, kita jangan sampai ngelanggar yang disebutin tadi ya. Nah, biar kita nggak ngerusak lingkungan juga kan? Iya, benar. Aku baru tahu juga nih ternyata fast fashion tuh benar-benar nggak baik lah untuk sustainable di lingkungan sama di perusahaan kayak gitu. Jadi bisnis kita juga harus memperhatikan 3P, nggak yang profit doang ya. Iya, jadi kita juga harus merhatiin planet dan people, teman-teman. Oke. Thank you ya, tadi itu udah penjelasannya udah banyak banget. Oh ya, ini aku baru tadi udah sempat baca juga nih. Baru ingat ada yang tahu tentang green marketing nggak di sini, teman-teman? Apa itu, Sat? Pemasaran hijau, Sat? Green marketing. Cepet denger sih. Nah, Nggak tahu. tak jelasin aja lah sekarang ya, biar pada mumpung kita bahasannya tentang sustain kayak gini kan, kayak cocok banget nih kita jelasin green marketing. Nah, jadi green marketing ini sebuah proses marketing yang mengacu kepada lingkungan. Jadi proses marketing
ini memiliki keuntungan bagi lingkungan atau alam. Dengan kata lain, ini adalah marketing yang tidak merusak alam dan lingkungan. Intinya, itu green marketing ini memiliki tujuan menjaga keberlanjutan alam. Maka produk yang dipasarkan lewat metode ini juga haruslah produk yang memang ramah alam dan lingkungan. Mulai dari proses produksi, bahan baku yang digunakan, dan mudah didaur ulang nanti misalnya sudah jadi limbah kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Gitu. Paham Sat. Nah, jadi aku juga pengen nih di bisnis clothing kita nanti kita pakai green marketing itu dari Satria ya. Nanti clothing kita nih Cocok. menjual pakaian-pakaian yang eco-friendly dan secepatnya akan mengusung filosofi slow fashion. Di mana selain menciptakan tren, kita juga bisa menjalankan rantai supply kita dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Kita juga bisa pakai kain yang berasal dari linen dan katun organik serta bahan daur ulang polyester yang jika ada sisa bahan maka akan di-upcycle. Nah, jadi kita bisa mastiin bahwa bahan yang kita pakai ini nggak berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, sekarang kan pada ngerti ya, Satria juga udah paham gimana cara mengolah limbah untuk perusahaan garmennya. Sugi juga udah paham tentang fast fashion. Dan aku sama Diko udah paham juga mengenai sustainable business dan green marketing. Yuk kita bisnis yang benar-benar sustain untuk lingkungan kita dan baik untuk keberlanjutan bisnis kita ke depannya. Ya lah teman-teman, karena juga nih kita bikin bisnis sekali habis itu gagal. Nah, kita jadi mulai dari yang kecil bisa berdampak besar ke lingkungan kita sekitar kan. Oke, benar-benar Gi, aku juga mau benerin gimana sistem operasi di perusahaanku biar pengolahan limbah itu berjalan dengan baik, nggak merusak lingkungan dan perusahaanku bisa berkelanjutan untuk kedepannya kayak gitu. Oke, jadi setelah desainku selesai, aku kirim ke kalian, kita rapatin lagi tentang bisnis clothing kita ini lagi ya. Oke Gi, semangat desainnya Gi. Nggak nyangka nih siap. obrolan temu kangen kita nih jadi apa ya? Jadi pemicu kita lah untuk sadar akan lingkungan kita kayak gitu. Iya nih bro, kita harus sering-sering ngobrol kayak gini nih biar kita juga sering-sering pengalaman, saling sharing pengetahuan kan. Nah, bener tuh. Oke deh teman-teman, semoga ilmuku ini bisa dipakai dan bermanfaat di perusahaan Musat dan nggak kena denda lagi sama pemerintah. Oke, aku lanjut rapat dulu ya. Oke, bye semua. Oke, thank you. Thank you Pan ilmunya. Thank you Dik. Semangat. Thank you semua. Oke, mantap. Kita cari dan tetap selalu bersama dalam berpikir dan menjalani semua